Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hidayanti Murtina Mkom selaku dosen pengajar pada mata kuliah Keamanan dan Penjaminan Informasi, dan juga kepada teman saya yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti presentasi kali ini. Ada pepatah yang mengatakan Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Maka dari itu, kami dari kelompok HBD dengan judul presentasi yaitu menyelami dunia digital dengan memahami apa itu spyware, adware, dan juga spam akan membuat kesan pertama yang baik. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan presentasi kali ini, perkenalkan saya Indra Bagaskara selaku moderator dan juga selaku presentator pada presentasi kali ini, dan juga perkenalkan di sini ada teman saya yaitu Hilman Ardianto dan juga ada Muhammad Diki Hidayat selaku presentator pada presentasi kali ini. Baik, pada pembahasan kali ini akan disampaikan dalam tiga bagian, yaitu pembahasan tentang spyware, adware, dan juga spam. Di sini saya akan menjelaskan tentang introduction, eh, mengapa kita mengambil judul menyelami dunia digital dengan memahami apa itu spyware, adware, dan juga spam. Karena dunia digital yang semakin maju menawarkan keberagaman layanan dan koneksi. Tetapi di balik kecanggihan tersebut terdapat ancaman yang perlu kita kenali dan hadapi. Maka dari itu, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tiga elemen kritis yang seringkali menjadi eh, resiko, resiko utama di ranah digital kita, yaitu ada beberapa objektif. Contohnya, yang pertama, ada penjelasan yang akan dijelaskan uh, oleh kita bertiga, yaitu ada apa yang dimaksud dengan spyware, adware, dan juga spam. Lalu yang objektif kedua ada mengapa spyware, adware, dan spam berbahaya. Dan juga yang terakhir kita akan menampilkan suatu gambar contoh dari spyware, adware, dan juga spam. Baik, kita akan langsung masuk saja kepada topik utamanya, yang dimana pada topik pertama akan membahas tentang spyware yang akan dijelaskan oleh Muhammad Diki Hidayat. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Muhammad Diki Hidayat. Saya akan menjelaskan topik tentang spyware. Di mana yaitu untuk poin pertama, apa itu spyware? Nah, spyware itu adalah perangkat lunak yang diinstal secara tidak sah di komputer seseorang tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Dan biasanya juga digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif tanpa juga sepengetahuan dari pemiliknya. Nah, spyware ini biasanya diturunkan melalui situs web yang berbahaya. Nah, untuk poin yang kedua ini, mengapa spyware itu berbahaya? Berbahaya karena spyware dapat mengumpulkan informasi data pribadi atau data sensitif dari pemiliknya, atau juga rincian akun online, dan juga dia menyebarkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini tentunya bakal merugikan kepada penggunanya, entah itu kerugian finansial ataupun kerugian pencurian identitas. Nah, selain itu, spyware juga dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem komputer, seperti penurunan kinerja atau error ya, yang dapat menyulitkan pengguna untuk mengakses ke data atau juga ke aplikasi. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, untuk yang poin ketiga, contoh spyware yaitu ada namanya password stealer atau pencuri password ya. Nah, pencuri password ini adalah jenis malware atau software yang jahat yang dibuat untuk melakukan pencurian data, eh, seperti data login dan juga password dari pemiliknya. Nah, ketika perangkat terinfeksi oleh spyware ini,
biasanya program otomatis akan menyimpan data login dan password yang diinput oleh pengguna, entah itu di e-money atau e-banking atau di email. Nah, seperti itu. Spyware ini juga biasanya ditemukan pada phishing. Ya, phishing ini bertujuan biasanya untuk mancing seorang buat masukkan data pribadinya secara sukarela dan tanpa pengetahuan si penggunanya. Jadi penggunanya itu tidak tahu bahwa dia itu memberikan data pribadinya kepada pencuri atau penipu itu. Nah, selanjutnya ada pada situs web atau situs web yang direplika atau yang cloningan, bukan yang asli. Jadi ada web-web yang di cloning atau di copy ya dari aslinya, mungkin mirip sama yang aslinya, tapi pengguna tidak tahu bahwa itu web palsu, bukan web yang aslinya. Dan yang terakhir bisa dari file-file yang sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Terima kasih atas kurang dan lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Muhammad Diki Hidayat, yaitu mengenai spyware dan juga contoh-contohnya. Langsung saja kita akan masuk ke topik kedua, yang dimana pada topik kedua ini akan membahas tentang adware. Nah, pada topik kedua ini akan saya presentasikan sendiri. Di sini ada apa itu adware? Adware adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau bisa disebut malware yang bertujuan untuk menampilkan iklan di komputer Anda tanpa izin atau persetujuan Anda. Nah, tujuan utama dari adware ini adalah untuk memberi manfaat bagi pembuatnya dengan menampilkan iklan mungkin tidak diinginkan atau mengganggu pengalaman pengguna atau user. Nah, adware seringkali memasuki sistem pengguna selama instalasi perangkat lunak lain atau mengunduh yang tidak sah, kurang lebih seperti itu. Penting untuk diingat bahwa adware umumnya dianggap sebagai jenis malware karena dapat merugikan pengalaman pengguna, lalu juga untuk merusak privasi dan juga mempengaruhi kinerja sistem. Untuk melindungi diri dari adware, pengguna disarankan untuk menghindari pengunduhan perangkat lunak dari sumber yang tidak dipercayai atau tidak sah, lalu memperbarui perangkat lunak keamanan secara berkala dan juga menggunakan program antivirus yang dapat mendeteksi dan menghapus adware. Untuk contoh dari adware ini, jika ketika pengguna menjelajahi internet menggunakan aplikasi atau web, adware dapat menampilkan iklan dalam bentuk pop up atau pop under atau banner atau iklan teks, kurang lebih seperti itu. Untuk contohnya, jika kalian pernah menonton iklan atau menonton film ilegal yang ada di web, contohnya adalah Idlix atau LK21, kalian akan menemukan adware ini. Lalu contoh lain dari adware ini dapat memodifikasi pengaturan browser seperti halaman awal atau mesin pencarian default untuk mengarahkan pengguna ke situs web yang diinginkan oleh pembuat adware. Contohnya jika kalian masuk kepada situs contohnya Idlix, ketika kalian salah klik atau salah pencet, itu kalian akan langsung diarahkan ke situs yang diinginkan oleh pembuat dari adware ini. Oke, kurang lebih segitu untuk pembahasan dari adware dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan topik ketiga, yaitu ada spam yang akan dibahas oleh Hilman Ardianto. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, sekarang kita memasuki topik 3 yaitu pembahasan mengenai pengertian spam, bahaya dari spam, dan contoh dari spam. Oke, pertama akan saya jelaskan dulu mengenai pengertian spam. Spam itu adalah pengiriman pesan yang tidak diinginkan, terutama melalui email, pesan teks, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya. Pesan spam ini seringkali dikirim ke banyak orang tanpa izin atau persetujuan dari penerima.
Spam ini bentuknya tidak hanya berupa teks email saja, tetapi bisa berupa komentar di situs web ataupun panggilan dari telepon yang tidak dikenal. Selanjutnya, mengapa spam ini berbahaya? Tentunya spam ini berbahaya karena informasi yang dikirim dapat berupa informasi palsu, penawaran yang tidak sah, atau tautan yang nantinya akan diarahkan ke browser yang berisi malware atau virus-virus lainnya. Selanjutnya adalah contoh dari spam. Eh, Contoh dari spam itu akan saya berikan tiga saja. Yang pertama, contohnya email yang tidak jelas pengirimnya dan meminta data pribadi penerima, atau selain itu juga bisa berupa iklan yang informasinya tidak jelas. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah panggilan penipuan yang mengaku berasal dari lembaga resmi, entah dari perusahaan atau pemerintah atau apapun itu. Selanjutnya ada pesan teks atau SMS. Eh, pes- Pesan teks yang tidak dikenal yang mengklaim bahwa penerima telah memenangkan hadiah atau lotre. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai spam. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai spam untuk Hilman Ardianto, yaitu tadi sudah dijelaskan apa itu spam, lalu mengapa berbahaya, dan juga contoh-contoh dari spam itu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kita akan menampilkan tiga gambar atau tiga contoh dari spyware, adware, dan juga spam. Bisa dilihat dari sebelah kiri ada spyware. Mungkin bisa dijelaskan oleh Muhammad Diki Hidayat. Nah, jadi pada gambar tersebut itu adalah contoh dari eh, malware dari spyware ya, yaitu password stealer, yaitu fungsinya buat meretas atau mengambil suatu password dari penggunanya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi diambil secara tidak sadar ataupun secara sadar diambil passwordnya dan dijual ke berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin seperti itu penjelasan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu bisa dilihat di bagian tengah itu ada contoh dari adware. Seperti yang sudah saya bilang, jika kalian pernah menonton film secara ilegal di suatu situs web, contohnya adalah seperti Idlix. Nah, kalian akan melihat iklan dalam bentuk pop-up atau pop under, lalu banner, dan juga iklan teks seperti itu. Eh, Bisa dilihat ya, di mana itu ada iklan judi dan juga lain halnya. Jika kalian klik salah satu itu, maka kalian akan diarahkan ke situs web yang diinginkan oleh pembuat adware tersebut. Oke, mungkin segitu penjelasan dari adware. Untuk selanjutnya, di sini ada penjelasan dari contoh dari spam. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Hilman Ardianto. Oke, di sini bisa kita lihat gambar di sebelah paling kanan ini adalah contoh dari email spam. Email spam di sini itu eh, sumbernya masih tidak jelas ya. Apa informasinya juga bukan informasi penting, jadi pesan itu hanya bersifat spam atau mengganggu penerima saja gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari contoh gambar spamnya. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Eh, Sekian.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?